Kasus perampasan nyawa perempuan di Tasikmalaya yang jasadnya ditemukan di semak-semak di Kecamatan Pagrageung, Kabupaten Tasikmalaya terungkap, korban berinisial WW berusia 19 tahun. Dia tewas dihabisi pacarnya sendiri berinisial HP, berusia 20 tahun, yang berstatus sebagai mahasiswa di Tasikmalaya. Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP SY Zainal Abidin, mengatakan, peristiwa bermula saat keduanya berkomunikasi. Korban mengadu telat datang bulan hingga 2 bulan, keduanya kemudian bertemu di dekat kampus tersangka pada Rabu, 29 November 2023. Keduanya kemudian berboncengan ke tempat sepi di Kampung Sedalewih, Desa Puteran, Kecamatan Pagrageung. Sesampainya di lokasi, keduanya bertengkar karena tersangka kaget. Pacarnya telat haid, pengakuan tersangka pada polisi, HP sempat bersepakat menggugurkan kandungan tersebut. Namun, karena korban tak sepakat, HP gelap mata, ia lantas memukul korban 2 kali menggunakan tangan. Tersangka juga menarik tangan korban hingga terjatuh. Melihat korban terjatuh, alih-alih menolong, HP malah menghabisi nyawa pacarnya yang sedang hamil itu dengan memukulkan balok kayu yang sudah dibawa dalam tasnya, lalu tersangka memukul bagian pundak dan kepala korban menggunakan kayu tersebut sebanyak 5 kali hingga gagang alat pemukul kayu tersebut patah. Tak puas memukul karena melihat korban masih bergerak, tersangka menikam tubuh korban dengan benda tajam. Setelah melihat korban sudah tidak bergerak, tersangka HP mendorong tubuh korban ke semak-semak area yang lebih rendah dari TKP awal. Tersangka juga diketahui membuang pisau tersebut di sekitaran TKP. Korban juga ditinggalkan oleh tersangka dengan posisi tertelungkup di antara semak belukar kebun durian. Setelah melakukan pembunuhan tersebut, tersangka HP kembali lagi ke kampusnya, dan selesai kuliah, ia segera pulang ke rumah. Beberapa hari sebelum kejadian kemarin ini, ada komunikasi antara pihak tersangka dengan pihak korban, di mana korban kemudian menyampaikan bahwa korban ini sudah 2 bulan tidak mendapatkan datang bulan atau haid. Dari hasil pembicaraan tersebut, maka kemudian mereka bersepakat bertemu di sebuah kampus di wilayah Tasikmalaya yang merupakan kampus dari tersangka ini. Begitu kemudian mereka sudah ketemu di salah satu kampus tersebut, maka kemudian berboncengan dengan menggunakan 1 unit sepeda motor yang saat ini kemudian sudah kami sita juga, yang merupakan milik dari korban, dari saudari WW. Dibawalah kemudian korban ini menuju ke sebuah daerah yang menjadi TKP dari kejadian ini. Maka kemudian korban dan tersangka ini kemudian turun, terjadi pembicaraan, kemudian cekcok mereka di sana. Maka kemudian saudara tersangka ini melayangkan pukulannya dengan menggunakan tangan kosong terhadap korban sebanyak 2 kali. Tidak berhenti sampai di situ, maka kemudian tersangka ini juga kemudian menarik tangan korban, sehingga kemudian korban ini jatuh dan tersungkur, miring. Melihat dengan kondisi korban demikian, maka kemudian tersangka mengeluarkan sebuah kayu yang sudah kemudian dipersiapkan oleh tersangka ini untuk kemudian mengambil kayu tersebut dari tasnya dan kemudian memukulkan kayu tersebut ke bagian pundak dari si korban sebanyak kurang lebih 2 kali. Maka kemudian korban kondisi yang cukup lemah, namun masih dilihat bahwa korban ini masih hidup. Tersangka kemudian mengeluarkan kembali sebilah pisau dan kemudian menusukkan pisau tersebut di bagian rusuk. Karena upaya yang kemudian dilakukan itu dianggap oleh tersangka tidak tembus ke badan korban, maka kemudian tersangka melakukan penusukan kembali sebanyak 3 kali di sekitar arah leher.